Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di segmen teman diskusi Episode keempat. Tumben kita kompak. Jadi kita malam ini mau diskusi soal banyak banget kayak apa ya, kita berapa bulan kita ini terus loh. Kita udah sebulanan di rumah aja. Kalian udah berapa bulan di rumah, berapa minggu di rumah? Komen di bawah. Selama di rumah aja kita ngapain sih bang? jenuh nggak? Jenuh banget. Nah awalnya cicilan kan, so kesana kesini gitu. Tiba-tiba harus di rumah. Padahal ini kan kesempatan ya Untuk rebahan seharian. Ya sih bener. generasi rebahan di sini saatnya jasa Anda dihargai. Menjasa. Apa? Apa ya? Pokoknya kaum rebahan sekarang itu lagi mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya, dengan seluruh dunia itu mengapresiasi. Pada kaum rebahan ya. Benar. Tapi kalau disuruh Disuruh nggak mau ya? Kalau nggak disuruh, nggak ada himbauan pemerintah, kita tuh seharian gitu rebahan tau nggak? Tapi beneran ada himbauan untuk rebahan gitu kayak bosen. Padahal kan kalau misalnya nggak ada himbauan mager ya. Iya. Mager. Bener. Mandi aja males. Sekarang juga sih, tapi enggak sih. Sekarang justru malah banyak sisi positifnya tau bang. Apa aja? Kayak sering mandi, sering cuci tangan. Bener. Ya kan, jadi rajin bersih-bersih segala macam. Tapi kan otomatis ini menjadi apa ya? Menjadi kebiasaan yang asing ya. Kebiasaan yang baru bagi kita semua. Ngerasa nggak? Ya karena kita kebiasaan-kebiasaan positif kayak budaya cuci tangan, hidup bersih, hidup sehat itu telat sebenarnya. Sebenarnya harusnya tuh sebelum ada pandemi ini juga harusnya budaya itu udah kita jalanin gitu. Oh kan Islam itu kan ada ya pada bahasa yang an-nazafatu minal iman itu ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Padahal kan jauh-jauh hari kan? Iya. Jauh-jauh hari sudah dihimbau sebetulnya kalau misalnya dalam Islam ya. Iya. Jadi sebelum pemerintah menghimbau emang sudah dihimbau duluan. Semenjak Islam itu ada. Tapi kan banyak aktivitas yang pada akhirnya beralih ya. Beralih yang tadinya harus tatap muka. Iya. Kayak belajar kan. Belajar ini mungkin bisa jadi apa ya? Libur terlama ya. Iya. Libur terlama. Bukan libur sih sebenarnya. Iya sih, bukan libur, tapi libur tatap mukanya maksudnya. Jadi libur gak sekolahnya. Belajarnya sih tetap kan ya. Tapi efektif nggak sih sejauh ini belajar online, terus kayak kuliah online kayak gitu? Kalau bicara efektivitas, efektif sih kalau menurut saya mah. Pasti ada beberapa kendala ya. Pertama misalkan kalau misalkan yang nggak punya HP ya, ataupun yang nggak punya internet, ya otomatis kan harus beli kuota. Jelas ada biaya tambahan lah. Walaupun memang ya jadi gak ada uang jajan misalkan ongkos, tapi kan tetap ada biaya tambahan. Terus kalau misalkan yang sinyalnya jelek, kan jadi senat sendut kan. Orang udah bahas apa? Pada akhirnya ada tuh gak yang itu yang bikin status nilai UAS saya ditentukan oleh sinyal. Kasihan kan yang pelosok. Iya sih benar. Tapi diskusi online sebetulnya kan apa ya? Banyak juga bukan yang diskusi online. Banyak loh sekarang orang-orang bikin konten. Iya. Kenapa coba? Karena ya di rumah aja bosan. Yes. Coba teman-teman sehari yang nggak pegang HP siapa coba? Komen di bawah. Iya, kalau ada challenge 1 hari tanpa HP, yang berani komen di bawah. Kalau bangun tidur yang dicari pertama apa? Kamu. Enggak ya? Apa? Karena aku bangun tidur langsung sholat dong. Iya kan? HP lah. Sama ya, HP ya yang pertama kali sampai
Kalau nggak dicas, ya, kalau dicas itu HP itu menjadi teman setia loh. Kalau nggak tidur juga kan. Gini aja, gimana ya? Pada akhirnya membaca pun kan menjadi terganggu, benar nggak? Aneh tuh bisa kuat ya berjam-jam HP itu. Aku baca nggak kuat ya? Baca setengah jam aja udah ngantuk. Kalau HP ngantuk juga ditahan tuh nggak? Tapi gimana nih pendapatnya? Apa? Sekarang banyak yang bikin YouTube, channel YouTube, mau itu mahasiswa, mau itu pelajar, itu banyak lah. Pekerja juga sekarang, bahkan orang-orang dinas, misalkan ada ya, saya lihat banyak yang bikin konten. Bagus sih kalau saya melihat justru dengan kita bikin YouTube, bikin konten, apalagi kontennya itu yang mendidik, yang menghibur gitu, karena kan kita semua orang sekarang di rumah aja, paling WA-an, Instagram, YouTube, WA, Instagram, YouTube, Facebook, kayak gitu-gitu aja gitu. Kalau di YouTube itu kita kompak untuk menyuguhkan konten-konten yang positif, itu akan jadi bagus gitu untuk masyarakat, tontonan-tontonan yang positif itu. Apalagi sekarang kan lagi pandemi kayak gini kan, banyak juga berita-berita hoax, itu akan ketutup kalau kita lebih banyak yang bikin konten positif gitu loh. Jadi YouTube itu kan ada algoritmanya, ada penilaiannya. Ya walaupun memang, jadi YouTube itu cuma ngasih kisi-kisi. Jadi bagi teman-teman nih yang mau jadi konten kreator ya, jadi cuma ngasih kisi-kisi A, B, C, walaupun tidak terlalu detail sebetulnya. Peraturan sekarang karena saking banyaknya nih orang yang bikin konten, bikin channel nge YouTube, ini diperketat lah peraturan itu. Soalnya jarang konten-konten edukatif itu trending. Lebih banyaknya, alhamdulillah kalau sekarang prank itu mulai ada sedikit terkikis. Sekarang mulai banyaknya yang trending entertainment lah. Jadi konten entertainment, konten yang menghibur. Karena kalau abang lihat itu apa ya, kalau boleh saya spesifikasikan nih, ada 3 ya. Orang yang nonton YouTube pertama karena dia butuh, terus karena dia ingin, terus selanjutnya karena ada masalah. Kalau boleh diurai, pertama dia butuh karena butuh informasi, misalkan cara menggunting pita yang baik. Itu kan sekarang apa sih yang nggak ada di YouTube, coba lihat. Cara masak aja di YouTube sekarang. Artinya kan ya itu juga kan bagian daripada memberikan edukasi ya. Bisa jadi itu kan memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Terus kalau misalkan yang berbasis keinginan, contoh karena jenuh, aduh saya ingin terhibur kan gitu, makanya lebih banyaknya ya yang hiburan, misalkan musik, saya jenuh gitu kan, ini berbasis keinginan. Kalau masalah, contoh masalah sekarang misalkan mau bikin hand sanitizer, nah itu kan menjadi masalah. Jadi kontennya hadir itu karena ada masalah, itu karena ada problem. Solusi bagaimana kita membuat gorengan tanpa minyak, misalkan kita menggoreng ikan tanpa minyak, itu kan karena berbasis masalah. Ya kalau abang spesifikasikan sih, kriteria penonton itu ada 3. Kalau menurut saya gimana? Sama sih ya? Iya sih emang bener sih. Cuma justru kebanyakan konten-konten yang diinginkan ya, yang sering-sering banyak. Ya kebanyakan nonton itu bapak nonton yang stand up comedy yang gitu-gitu. Hiburan ya? Iya, hiburan ya. Dan gimana ya, kalau misalkan sehari, kalau misalkan ada wifi pasti nyetel YouTube ya, nggak pernah buka yang konten, jadi ya tersuguhkan gitu. Dan bagi teman-teman mahasiswa nih, sekarang itu kan banyak diskusi online dan itu ya, karena gimana lagi, kerumunan kan gak baik juga. Kalau kondisi seperti ini dipaksakan juga kan, harus diskusi secara tatap muka, diskusi langsung. Misalkan di HMI aja harus LK1, LK2, padahal kan ya ditunda dulu, kongres pun ditunda sekarang kan. Iya mulainya. Tapi justru kreatif emang ya orang-orang Indonesia itu.
kayak ya anak HMI aja gitu ya. Kita bikin diskusi via grup WhatsApp, ada yang dari Zoom, terus ada yang live di IG, itu bagus sih. Jadi nambah followers juga kan, lumayan tuh. Dan sebetulnya kan bicara apa ya, digitalisasi organisasi ataupun revolusi industri 4.0 itu kan jauh-jauh hari sebetulnya. Coba dibayangkan lah, kebayang nggak kalau misalkan corona ini terjadi 20 tahun ke belakang, gimana coba pembelajaran? Kebayang nggak? Iya. Masa guru harus door to door kan? Sekarang dengan adanya digital lebih mudah ya harusnya. Lebih mudah. Itu kan HMI sih bang, seharusnya digitalisasi di himpunan emang harusnya udah lama ya bang. Iya, idealnya kan. Kayak misalnya kita susah mendatangkan materi, bisa via Skype ada, terus ya video call bisa. Terus gini loh, kayak nggak tahu udah banyak atau belum ya, tapi masih kurang sebetulnya materi-materi memang yang itu dibutuhkan. Referensi misalkan tentang kemahasiswaan, tentang pelajaran, ini kan masih jarang yang membahas itu. Pelajaran sekolah aja masih jarang ini kalau kita cari. Artinya kan ini menjadi apa ya, PR. Kalau bagi abang sih ini menjadi PR ya. PR kita selaku pemuda, selaku kaum pelajar, bagaimana mengisi hal itu. Ya terlepas contoh ini kan dibawakan banyak kekurangan, mau gak mau ya. Terus editingnya juga ya segitu adanya lah. Tujuannya sih apa ya, sederhana kalau abang tujuannya biar orang ikut gitu aja. Saya ada yang nanya nih, ya ada beberapa yang nanya, bang kok sekarang jadi YouTuber gitu? Sebetulnya sih ya awalnya karena banyak koleksi video, terus mubazir, kalau dibuang disimpan di HP penuh kan gitu. Ya disimpan aja di YouTube pada awalnya, tapi karena videonya banyak mubazir juga kalau gak dikelola. Awalnya sih seperti itu. Terus berpikir mubazir platform YouTube kalau misalkan dimanfaatkan untuk sharing ini, dan dimanfaatkan untuk diskusi gitu. Yang pada akhirnya berpikir ya kalau misalkan hari ini masih jelek, abang meyakini bahwa akan hadir kreator-kreator yang lebih menarik, lebih asik, penyajiannya lebih bagus gitu. Terus kalau misalkan semakin banyak YouTuber tersaing dong, enggak, justru itu yang diharapkan gitu. Kalau abang sih itu yang diharapkan kalau mahasiswa banyak jadi YouTuber ya, bukan jadi YouTuber sebetulnya, mengisi konten-konten di YouTube seputar kemahasiswaan, ilmu pengetahuan lah, sharing dan berbagi. Justru itu yang menjadi tujuan ya, menjadi tujuan abang sebetulnya, agar banyak yang menjadi konten kreator gitu. Dan menyuguhkan konten-konten yang menarik gitu. Menarik, soalnya ya abang nggak memungkiri sih ya, bahasan-bahasan di Kadibang Institute ini ya walaupun kebanyakan tentang mahasiswa, organisasi, masih banyak hal-hal yang memang belum terbahas. Bahkan mungkin ada kesalahan yang memang harus dikoreksi oleh teman-teman. Teman-teman harus hadir untuk mengkoreksi, untuk menyempurnakan. Ya intinya sih kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, terus kita juga disehatkan lahir dan batin. Sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, ya mudah-mudahan semakin membaik ya. Itu sih yang diharapkan teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa juga, ya manfaatkan kita waktu di rumah untuk hal-hal yang memang bermanfaat lah. Kalau abang sih prinsipnya ya, pokoknya tiada hari tanpa karya. Apa aja, misalkan bikin video atau baca buku, penting ada walaupun sedikit tiap hari gitu. Pokoknya hari berganti hari itu harus ada hal yang ditinggalkan yang positif, walaupun ya cuma sedikit gitu. Itu yang menjadi motivasi ya, prinsip abang dalam keseharian. Oke, itu ya teman-teman semuanya, saya Joko Nur Hidayat dan saya ini istri saya. Semoga teman diskusi ya. Teman diskusi episode 4 ini bermanfaat, mengisi waktu kosong, dan teman-teman tetap semangat,
tetap berproses, tetap berikhtiar, mari sama-sama berdoa dan tetap menjadi inspirator. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.